Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore pemirsa. Senang sekali saya Trianti Sulaiman kembali hadir menjumpai Anda sore ini dalam program Peduli News, dan akan kami hadirkan sejumlah informasi seputar Kota Parepare yang kami rangkum dalam Peduli News selengkapnya. Untuk berita pertama saudara, ini terkait Pertamina yang menawarkan tukar tabung dari 3 kg ke 5,5 kg. Ini juga sekaligus untuk mengajak para ASN menggunakan LPG non subsidi. Dan dari kantor Badan Perencanaan Daerah Kota Parepare, berikut kami hadirkan untuk Anda cuplikan laporan Nur Fadila Wahid. Ya, dan terjadi hari ini Pertamina mengkonversi gas 3 kg ke gas 5,5 kg bagi para PNS. Dengar ini, kelihatan gas kita apa ya deh? Di tengah. Oh, satu-satu berarti. Oh iya, satu-satu berarti tambah 1,5 semua. Ya, kata Bikinkan ya. bikinkan ya. Yang 1:1 yang mana, Bu? Semua ya, semuanya lima semua. Kita mau keluar. Apa tujuannya, kemudian bagaimana gitu selanjutnya lagi. Iya, jadi ini kegiatan sebagai bentuk support kemitraan dari Pertamina terhadap pemerintah Kota Parepare untuk meminimalisir kelangkaan LPG 3 kilo setiap tahunnya. Jadi beberapa bulan yang lalu kami juga bersama Pertamina ke beberapa pelaku usaha untuk mengedukasi konversi 3 kilo ke 5,5. Nah, itu kami sudah lakukan. Sekarang untuk hari ini yang kita sentuh lagi adalah ASN, seperti itu. Ada berapa instansi, Bu, yang di ini hari ini, Bu? Sebenarnya instansinya dia sebaran. Hanya kalau kurang lebih di Bapeda ini ada 6 orang yang melakukan konversi 3 ke 5. Kemudian untuk di perdagangan sendiri kita lokuskan satu tempat. Di sana kurang lebih ada 20. Tapi itu dari sebaran dari beberapa SKPD yang ada di Kota Parepare. Berarti masih masih ada lagi lanjutan nantinya untuk menyasar semua ASN? Sangat berharap untuk meminimalisir kelangkaan setiap tahunnya, ya kami berharap ASN berpartisipasi untuk itu dengan mengkonversi 3 kilo ke 5,5 seperti itu. Ini sifatnya, Bu, apakah wajib nih untuk ASN itu? Iya, dalam aturannya golongan 3 ke atas itu sebaiknya tidak menggunakan LPG 3 kilo. Karena kan jelas di tabungnya itu tertera hanya untuk orang miskin kan. Seperti itu. Kalau yang itu bisa dijelaskan sedikit itu yang kalau misalkan satu tabung berapa? Jadi ada kebijakan di dalam, karena kita bermitra dengan Pertamina, jadi ada kebijakan dalam nilai konversi. Untuk satu tabung 3 kilo dikonversi ke 5,5 itu biaya administrasi yang mereka bayar itu hanya isi tabung, jadi 150.000. Kalau 2 tabung 3 kilo dikonversi ke satu tabung 5,5 itu hanya isi, berarti 65.000, seperti itu. Oke. Ya, kasih, Bu. Iya, mungkin bisa bisa di. Oke, Adrian kembali ke studio.
Kita beralih ke berita selanjutnya, informasi yang dihimpun reporter Peduli News kami Nur Fadila Wahid beberapa waktu yang lalu. Untuk informasi kali ini, saudara, terkait upaya meningkatkan kerjasama terkait pelaksanaan permasalahan hukum, Kejaksaan Negeri Kota Parepare menjalin kerjasama dengan Bank BNI Cabang Kota Parepare, dan tentunya hal ini ditandai dengan penandatanganan MOU antar keduanya. Dan dari kantor Cabang BNI Cabang Kota Parepare berikut kami hadirkan cuplikan laporan Nur Fadila Wahid. Ya, dan terjadi hari ini Bank BNI Kota Parepare bersama dengan Kejaksaan Negeri Parepare mengadakan penandatanganan perjanjian kerjasama dengan Kejaksaan Negeri Parepare. Penandatanganan MOU hari ini. Terima kasih. Jadi pada hari ini kami dengan pimpinan BNI 46 Kota Parepare mengadakan MOU di bidang pelaksanaan tugas dan fungsi masing-masing, terutama tugas fungsi di bidang perdata dan urusan negara, karena kita tahu bahwa perbankan ini adalah banyak menyalurkan bantuan-bantuan kepada masyarakat, baik itu berupa kredit dan sebagainya, sehingga itu adalah termasuk dalam lingkup hukum perdata. Sehingga MOU ini diharapkan nanti bersinergi bagaimana Datun bisa memberikan pendampingan baik terhadap kegiatan yang dilaksanakan maupun pendapat hukum, serta menyelesaikan beberapa masalah hukum baik di dalam pengadilan maupun di luar pengadilan dengan surat kuasa khusus. Nah, kalau dari BNI sendiri Pak, apa sih harapannya Pak dengan adanya penandatanganan MOU kali ini? Maaf, maksudnya? Pak, harapan Pak sedikit. Harapan kami ke depan bahwa kerjasama ini akan terus berlanjut karena ini memberikan manfaat positif bagi BNI dan Kejaksaan itu sendiri. Karena banyak permasalahan hukum itu sendiri memang BNI memerlukan bantuan dari Kejaksaan sebagai juga institusi pemerintah yang akan nantinya bersinergi nanti ke depan. Oke. Terima kasih Pak. Ya, nanti kembali ke studio. Kita beralih ke informasi selanjutnya. Pemirsa, berlaku hanya untuk hari ini, Dinas Perdagangan masih layani tukar tambah gas melon dengan broadcast. Untuk informasi selengkapnya berikut cuplikan laporan Dila dari kantor Dinas Perdagangan Kota Parepare. Dua tabungnya Fenty, jadi selain di pedal jadi satu gitu harus ini begini. Pertamina juga Pertamina bekerja sama dengan pemerintah kota, dalam hal ini Dinas Perdagangan juga melakukan penggelaran tukar tabung dari gas 3 kg ke 5,5 kg di Dinas Perdagangan Kota Parepare. Nah, di sini saya masih bersama dengan Sekretaris Dinas Perdagangan Ibu Haja Siti Rahma. Oke, Bu, sampai saat ini sudah berapa nih ASN yang menukarkan tabung gasnya? Ya, jadi untuk hari ini kurang lebih ada 40 ASN melakukan tukaran trade-in ke 5,5 yang sebarannya itu dari beberapa SKPD. Jadi kita lokuskan di Dinas Perdagangan untuk trade-in ke 5,5 seperti itu. Terus ini sampai kapan, Bu, dilakukan? Ya, untuk hari ini kami fasilitasi melalui Dinas Perdagangan, tapi untuk selanjutnya bisa dilakukan langsung ke agen gas mita yang di Jalan Industri Kecil. Untuk penukaran yang dilakukan oleh ASN itu karena ini bagian dari kemitraan oleh agen non subsidi memberi selain memberi harga diskon penukaran juga memberi kebijakan pengantaran gratis sampai dengan akhir 2020. Oh, jadi masih bisa sampai akhir tahun begitu ya, Bu ya? Iya, masih difasilitasi terus oleh agen non subsidi. Kalau selain ini, Bu, kan ini lagi mensosialisasikan, lagi mengajak nih ASN untuk menggunakan tabung gas 3 kg. Kalau selain dari ini, selain dari kerjasama ini, apa ada lagi upaya Dinas Perdagangan sendiri untuk itu? Pertama yang kami sasar itu pelaku usaha menengah ke atas yang secara peruntukannya memang
tidak tepat sasaran sebagai pengguna. Selanjutnya ya mungkin kita sasar peternakan. Yang secara regulasi juga dibenarkan untuk menggunakan LPG 3 kilo. Alasannya kalau peternakan kenapa, Bu? Ya dalam aturan memang seperti itu kan, jelas kalau kita baca saja di melonnya kan untuk rakyat miskin. Begitu ya. Iya. Oke deh. Harapannya deh, Bu? Ya harapannya semoga beberapa bulan yang lalu kami lakukan edukasi ke beberapa pelaku usaha. Harapan kami supaya mereka tidak beralih lagi setelah kami track-in terus menggunakan LPG. Jangan lagi menunggu sidak selanjutnya baru kemudian mereka menggunakan. Ya, harapan kami ya mereka gunakan secara berkelanjutan, artinya tidak menggunakan lagi yang memang bukan hak mereka. Oh iya. Ini Bu juga ada enggak sanksi tegas begitu dari Dinas Perdagangan sendiri? Paling sanksi tegas yang dapat kami berikan paling pencabutan izin usaha. Ya, kepada pelaku usaha jika beberapa kali kami temukan yang sifatnya berkelanjutan yang mereka lakukan ya dengan izin mungkin pimpinan kita lakukan pencabutan izin usaha. Oke deh. Sip. Oke, makasih Bu atas waktunya. Iya, kasih. Pada kakak lagi lah. Bukan sih Mas, semua itu kita ganti kembali ke studio. Nah, saudara, jika dulu tanaman hias hanya dilirik segelintir orang, kini hampir setiap rumah berburu tanaman hias untuk mempercantik ruangan ataupun rumahnya. Hal ini dikarenakan tanaman bunga hias tahun ini menjadi tren. Dan berikut ini kami hadirkan untuk Anda cuplikan wawancara bersama pengelola Kibi Garden terkait naiknya omset penjualan bunga hias di tengah pandemi COVID-19. Ya, Adrianti, jadi saat ini saya berada di Kibi Garden bersama dengan Bapak Ruli. Oke. Pak, mau nanya-nanya sedikit nih. Ini kalau selama pandemi bagaimana nih penjualan bunga hias? Kalau selama pandemi, alhamdulillah meningkat. Meningkat ya? Iya, meningkat. Tajam lah, jauh. Jauh peningkatannya dibanding hari-hari biasa tuh yang kemarin. Boleh diceritakan itu bagaimana peningkatannya sebelumnya dan setelah pandemi begitu? Kalau sebelumnya itu anggaplah kita kalau penjualan satu-satu tuh kayak yang ibu-ibu datang, ibu rumah tangga datang beli. Paling dalam satu hari itu 5 orang lah, paling banyak 10 orang. Kalau sekarang dalam satu hari bisa sampai 100 orang, 50 orang paling rendah. Ini memang tren bunga hias. Kayaknya begitu, lagi ngetren tuh. Iya. Kayaknya begitu. Kalau yang paling banyak diminati masyarakat itu apa bunga-bunganya? Kalau yang sekarang itu yang kebanyakan jenis tanaman koleksi kayak bonsai, aglonema, kaktus. Yang jenis itu sekarang yang jenis tanaman koleksi. Yang mana itu? Yang bonsai dan kaktus dan kalau bonsai yang kayak itu sana belakang. Yang mana? Itu, yang itu. Pot kecil, itu pot pendek. Ke sana dulu sebentar. Iya. Oh, yang ini ya. Ini yang bonsai. Iya. Ini kaktus. Kaktus koleksi toh? Kaktus koleksi. Oh, yang begini yang biasa dicari ya masyarakat. Dengan yang jenis tanaman yang aglonema kayak gini tanah aglonema. Oh. Apa nama tanaman ini? Kalau ini jenis Bicroy. Aglonema Bicroy. Gitu ya. Itu yang paling laris. Kalau yang kelasnya itu kayak Suksom, Jamani, cuman harganya agak tinggi. Jadi kurang, itulah peminatnya. Iya. Kalau dihitung Bicroy bisa laku 10 satu hari. Kalau yang jenis Suksom itu paling 1 bulan 1 kali ada yang beli 1. Oh, yang mana itu yang jenis yang mahal?
sudah terjual kemarin Bu, karena saya tidak stok banyak, soalnya mahal. Iya. Nanti itu rusak tuh, rugi kalau kita harus jadi kebanyakan yang kayak gitu. Nanti ada pemesannya baru sambil. Gitu. Iya, kalau ada yang pesan baru sambil dari greenhouse. Dihargai berapa itu yang paling mahal? Kalau suksom itu yang masih asli harganya bisa sampai 1.500.000. Kalau yang sudah mutasi itu harganya bisa 400-an. Nah, ada yang di bawahnya lagi yang kualitasnya rendah itu harganya 200 sampai 150 bisa. Yang kualitas bagus itu bisa sampai 1 jutaan. Ada juga tanaman sampai jutaan begitu Pak ya? Oh iya. Tanaman kayak gini saja aglonema ada 1,5 juta. Yang mana, yang ini? Atau Iya, yang ini? yang kayak gitu. Tapi sudah kemarin sudah banyak sudah ya banyak. Banyak yang laku. Yang kayak gini juga ini agak mahal. Halo ya Kak. Ya. Oh iya Kak. Kenapa baru datang Bu? Mau habis bunganya baru datang. Itu bapaknya juga bilang gitu. Kemarin banyak sekali Bu. Ada banyak anjaman di anuku yang Bekasi itu murah 60.000, 100.000. Habis sih karena orang kan belum mengerti bilang ini sudah mutasi. Dia anggap ini bagus yang merah. Yang merah? Kita jual saja. Oke. Ada enggak tips untuk merawat tanaman? Iya, jadi kalau masalah perawatannya itu Bu tergantung jenis tanamannya juga. Misal kalau kayak bonsai itu paling repotting perawatannya sama penyiraman itu saja. Kalau repotting itu diganti tanahnya Bu tuh, ganti pergantian media. Kalau kayak aglonema paling pemupukan dengan penyiraman saja. Sama jenis tanaman lain juga kayak gitu, kecuali kaktus. Kaktus tidak terlalu repot dirawat. Kalau kaktus itu cukup dibersihkan saja medianya dengan dibersihkan dari tanaman liar, itu saja. Biar tidak rutin untuk disiram. Iya. Oke deh. Halo, ya Kak. Ada bisa waktu ini tadi sekitar. Dan pemirsa, demikian sejumlah informasi yang berhasil dihimpun reporter Peduli News kami Nur Fadil Wahid dalam Peduli News untuk hari ini. Mewakili kru yang bertugas, saya pamit undur diri. Terima kasih untuk kebersamaan Anda. Selamat sore dan sampai jumpa. Thank you.